Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Yang saat ini tetap stay di rumah. Kabarnya insya Allah dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini juga ya saya harapkan segera kita bertemu, segera mungkin akan dipertemukan karena kita ibarat kata orang yang sedang LDRan. Ya, LDRannya belum pernah ketemu lagi, hanya via media sosial. Terus kita kenalnya hanya via media sosial, belum pernah ketemu. Walaupun ada beberapa yang saya kenal, tapi saya harap segeralah kita ketemu. Semoga apa yang terjadi sekarang segera mungkin cepat cepat ditemukan vaksinnya agar kita bisa lagi ketemu di sekolah, belajar bersama, dan ya bisa membagi ilmu secara tatap muka seperti itu ya. Itu harapan besar saya buat adik-adik sekalian dan untuk semua yang melihat video ini pasti. Oke adik-adik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya atau dari video sebelumnya. Adik-adik yang belum melihat video sebelumnya, saya harap bisa melihat video mengenai eksponen seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, agar paham untuk materi selanjutnya ya. Masih dengan eksponen dan logaritma pada subbab eksponen. Ya, saya lanjut ya. Ya, KD-nya masih sama ya adik-adik, masih tentang KD 3.1. ini bisa dicatat ya. Dan KD keterampilan 4.1. IPK-nya ada 3 hari ini ya. Kalau pada video sebelumnya ada 2. Hanya mengenal eksponen seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan menyelesaikan permasalahannya. Kalau ini kita akan tahu bagaimana 3.1.3 IPK-nya mengenai mendefinisikan pengertian fungsi eksponen ya. Ini eksponensial. Kemudian 3.1.4 kita setelah mendefinisikan akan menggambar dan akan menafsirkan grafik fungsi eksponensial sederhana dengan bilangan pokok A besar 1 dan A di antara 0 dan 1. A besar 0, A kecil 1 gitu ya cara bacanya. Sebentar saya jelaskan. 3.1.5 itu menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi eksponensial sederhana. Ini bisa dicatat ya. Oke, kita mulai dari pengertian fungsi eksponen. Nah, sebelum ke pengertian fungsi eksponen, saya jelaskan kembali mengenai fungsi ya. Kira-kira pada kelas 8 SMP ya. Ya, kelas 8, kelas 7. Apa itu fungsi? Adik-adik sudah tahu bahwasanya fungsi itu yang kita kenal, fungsi dalam matematika, istilahnya adalah pemetaan ya. Pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Ya, setiap anggota dipetakan kepada himpunan anggota yang lain. Atau lebih jelasnya, fungsi itu adalah relasi dari himpunan A, misalkan ya, kita punya himpunan A ke himpunan B, atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, kayak gini. Ya, saya pause tadi karena saya pindah ke smooth draw. Oke, fungsikan setiap anggota himpunan A itu berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ini saya ingatkan kembali apa itu fungsi. Nah, misalkan seperti ini, ada himpunan A, Ctrl Z dulu. Ada himpunan A, misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, gitu ya. Isinya misalkan ini ya, ada sini, ada himpunannya gitu ya. Kemudian ini, nah dikatakan fungsi. Ingat sekali lagi, fungsi itu adalah setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A hanya berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B, gitu ya. Hanya berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia dinamakan fungsi. Ya, ini dinamakan fungsi.
Kemudian ini dinamakan fungsi. Ya, karena apa? Karena setiap anggota A memiliki pasangan di anggota B, gitu ya. Setiap anggota A memiliki pasangan tepat di anggota B. Ya, ini setiap anggota A satu pasang di anggota B. Setiap anggota A memiliki satu pasang di anggota B. Nah, kayak gini juga fungsi ini ya. Ingat definisinya, A tepat 1 di B. Oke. Misalkan ini. Ini ini ya. Nih. Ini ada 2. Misalkan. Ini terus ini. Nah, ini juga fungsi ya. Kenapa ini fungsi? Karena setiap anggota A memiliki ini ya. Setiap anggota A memiliki berpasangan dengan satu anggota di B, gitu ya. Setiap anggota A memiliki satu pasang di anggota B. Jadi ini tidak bisa 2 anggota ya. Ini tidak bisa dua cabang ya. Contohnya seperti ini. Ini bukan fungsi, saya gambar. Ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Karena A-nya sudah memiliki 2 anggota di B. Ya. Setiap anggota A memiliki 2 anggota di B. Ini namanya bukan fungsi. Ya. Kalau ini namanya fungsi A ke B. Fungsi A ke B. Gitu. Kalau ini juga fungsi A ke B. Nah, kalau dibilang fungsi A ke B, berarti ini benar fungsi. Ya, ini juga benar fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A, setiap anggota asal memiliki satu pasang di anggota kawan, gitu ya. Setiap anggota asal memiliki satu anggota di anggota kawan. Setiap anggota asal memiliki satu anggota di anggota kawan. Nah, kalau ini bukan fungsi, kenapa? Karena anggota A-nya, daerah asalnya, ini namanya daerah asal, ini namanya daerah kawan. Daerah asal memiliki lebih dari satu anggota di daerah kawan, gitu ya. Jadi ini bukan fungsi, ya. Pasti paham ya seperti itu. Nah, ini juga fungsi. Ini fungsi misalkan. Ini fungsi, kemudian ini fungsi ini ya. Misalkan ini ada 4. Ini. Nah, ini namanya fungsi. Tapi kalau dikatakan fungsi B-nya ke fungsi A, gitu ya. Fungsi B menuju ke A. Daerah asalnya B, daerah kawannya A. Tapi kalau dari A ke B itu bukan fungsi. Ya, terlihat jelas karena ini ada 2 cabang. Tapi kalau dari B ke A itu namanya fungsi. Ingat ya, fungsi adalah setiap anggota asal memiliki satu pasang di anggota kawan, gitu ya. Setiap anggota asal memiliki satu pasang di anggota kawan. Ya, tidak bisa bercabang 2. Gitu. Oke, lanjut ya. Paham ya? Ini adalah fungsi B ke A, tapi bukan fungsi A ke B. Kita lanjut. Nah, pengertian fungsi. Nah, kalau dia fungsi eksponen, sama juga. Fungsi eksponen sama. Gimana fungsi eksponen? Setiap bilangan pokok A, ya, setiap bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X, gitu ya. Setiap anggota A memiliki bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X, gitu ya. Ke A pangkat X. Dengan A besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Gimana dia? Ya. Pada gambar ini, misalkan ini ya. Ini daerah asalnya A. Misalkan ya, daerah asalnya ini atau himpunan asal lah. Himpunan asal memiliki anggota X, gitu. Terus himpunan kawan memiliki anggota A pangkat X. Ini bukan K ya, A pangkat X ya. A pangkat X. Gini. Jadi ini A. Jadi ini A pangkat X, gitu ya. Sorry. Ini X. Oke, ini A pangkat X. Nah, ini berpasangan. Nah, karena dia satu pasang berarti fungsi, gitu ya.
itu fungsi. Nah, kenapa dinamakan fungsi eksponen? Karena di dalam himpunan tersebut memiliki pangkat, lebih tepatnya pada daerah kawan, gitu ya. Daerah kawannya memiliki bentuk eksponen, sehingga dinamakan fungsi eksponen, ya. Fungsi eksponen di mana fungsinya terdapat bilangan eksponen. Ya, bilangan eksponen itu apa? Bilangan yang berpangkat. Ini a pangkat x, gitu ya. A pangkat x. Oke. Sehingga setiap x itu dipetakan atau memetakan setiap bilangan real x, setiap bilangan x dipetakan ke a pangkat x. Di mana a-nya ada dua, a besar 0 dan a tidak sama dengan 1. Kenapa harus a besar 0 dan a-nya tidak bisa 1? Sebentar saya jelaskan. Nah, pada gambar tersebut ini, pada gambar ini di mana f memetakan x, ya. F memetakan atau fungsinya memetakan x. Bacanya gini. Fungsinya memetakan x ke a pangkat x, ya. Di x dipetakan ke a pangkat x, sehingga dituliskan seperti ini. Penulisan fungsi, ingat lagi kelas 8, ya. Jadi ini namakan fungsi f memetakan, gini ya. F memetakan x menuju a pangkat x, gitu ya. Kalau saya menuju, gitu. Sama ya. Jadi memetakan x ke a pangkat x, sehingga ditulisnya seperti ini. Jadi fungsi memetakan x ke a pangkat x, atau bisa juga dituliskan fx sama dengan a pangkat x, atau fx ini sering kita tulis menjadi y sama dengan a pangkat x. Jadi kalau ada yang menuliskan fx, itu nilainya sama dengan y. Jadi kalau misalkan fx sama dengan a pangkat x, berarti fx ini bisa dituliskan jadi y. Y sama dengan a pangkat x. Oke ya? Paham ya? Kembali tadi. Ini ya. Dapat juga dinyatakan dengan y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Jadi bisa menuliskan fx. Jadi fx itu adalah apa? Fungsi yang memetakan x menuju ke a pangkat x, gitu ya. Fungsi yang memetakan x menuju ke a pangkat x, atau bisa dituliskan fx, gitu ya. Kalau fx itu berarti fungsi x dipetakan ke a pangkat x. Fx juga bisa dituliskan menjadi y, gitu. Nah, variabel bebasnya adalah bilangan pokok basis a. Oke, itu syaratnya ini a besar 0 dan a tidak bisa sama dengan 1. Ya, a besar 0, a tidak bisa sama dengan 1. Kenapa a-nya harus besar 0 dan a-nya tidak bisa a-nya tidak bisa 1? Kenapa? Karena kalau misalkan dia 1 berarti konstan, gitu ya. Fungsinya, gitu. Jadi hasilnya walaupun y-nya diganti, tetap hasilnya adalah 1. 1 pangkat 01, 1 pangkat 21, 1 pangkat 31, 1 pangkat 41, 1 pangkat 51, sehingga disyaratkan fungsi ini harus lebih besar 0 dan tidak bisa 1. Ini hanya syaratnya. Oke, ini sama ya. Fungsi eksponen bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum seperti ini. Di fx sama dengan a pangkat x, atau y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Jadi kalau sudah menuliskan fx, tidak usah tulis y. Kalau sudah menuliskan y, tidak usah tulis fx. Jadi y dan fx itu sama, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menulis grafik fungsi eksponen, karena indikator kita tadi ada 2, ada 3 ya. Setelah mendefinisikan, kita akan membuat grafik, gitu ya, membuat grafik fungsi eksponen. Kita akan membuat grafik. Jadi kalau ada fungsi eksponen, kita bisa membuat grafiknya, adik-adik ya, bisa membuat grafiknya. Bentuknya kurva. Fungsi eksponen sederhana itu bentuknya adalah fx sama dengan a pangkat x. Saya zoom dulu, saya besarkan. Oke. Oke, agar lebih jelas. Nah, fungsi eksponen sederhana itu bentuknya adalah fx sama dengan a pangkat x. Tadi ya.
atau Y sama dengan A pangkat X. Ini sama dengan tadi ya, Fx sama dengan A pangkat X, Y sama dengan A pangkat X. Ini namanya fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial. Jika kurva fungsi Y sama dengan A pangkat X digambar pada diagram Kartesius ya, digambar pada diagram Kartesius, maka apa yang terjadi? Ada 4 hal yang adik-adik harus pahami ya. Ketika ini digambar, nanti ini bisa kita ganti jadi angka. Angkanya harus syarat besar 0 dan tidak sama dengan 1 gitu ya. Angkanya itu pasti di sini misalkan 2 pangkat X, 5 pangkat X, 9 pangkat X gitu ya. Syaratnya harus lebih besar dari 0 dan tidak bisa 1 ya. Bisa tidak 1/2? Bisa. Kenapa bisa 1/2? Karena besar dari 0. Kan setengah itu 0,5, 1/2 itu kan 0,5. Nah, di atas dari 0, dan 0,5 gitu. Yang pasti lebih besar dari 0 dan tidak bisa 1. Oke, digambar. Nah, setelah kita menggambar bentuk eksponensial, ada 4 hal yang akan kita temui. Yang pertama, kurvanya akan monoton naik. Monoton naik itu gimana? Ya, monoton naik itu ya kalau grafik ini seperti ini ya. Sebentar saya jelaskan. Kurva akan monoton naik jika A-nya besar 0, A-nya kecil 1. Ini bacanya A besar 0, ini A kecil 1. Kenapa A besar 0? Karena kita bacanya dari belakang. Tuh. Kan ini 0 kecil dari A, 0 kecil dari A. Misalkan saya lebih kecil dari Anda, maka Anda lebih besar dari saya. Gitu ya. Oke, kita pakai logika. Si 0 lebih kecil dari A, maka si A lebih besar dari 0. Gitu ya. Cara bacanya. Di 0 kecil dari A. Nah, jika saya baca dari A, berarti A-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi A besar 0 dan A-nya kecil dari 1 gitu. Ini cara membacanya adik-adik ya. Saya rasa sudah paham tentang tanda-tanda kecil, besar gitu ya. Kemudian kecil sama dengan, lebih sama dengan seperti itu. Nah, 0 A besar dari 0 dan A kecil dari 1. Dia akan monoton naik ya. Kalau dia monoton turun apabila A-nya besar dari 1. Jadi A lebih dari 1 berarti monoton turun. Seperti apa monoton turun? Sebentar. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi dia akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Ini ditulis ya adik-adik. Kemudian sumbu X sebagai asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak hingga. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, ada 2 bentuk grafik fx sama dengan A pangkat X atau Y sama dengan A pangkat X. Ada 2 macam. Yang pertama nantinya akan terbentuk seperti ini. Misalkan kita mulai dari sini ya. Maka dia akan naik kurvanya. Sehingga namanya monoton naik. Biasanya monoton naik ini nilai A-nya, A itu adalah bilangan pokok ya. Nilai A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini ada grafik sumbu X yang mana? Yang ini ya. Sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, grafiknya ini akan naik. Gitu ya. Kalau kita mulai dari sini, dia akan cenderung naik. Sehingga namanya monoton naik, cenderung naik. Gitu ya. Nah, dia akan naik, kita bisa lihat. Tanpa kita gambar, kita bisa tahu. Dia akan monoton naik pasti dengan syarat A-nya lebih dari 0, kecil dari 1 ya, lebih dari 0, kecil dari 1. Contohnya gimana? Sorry. Itu monoton turun ya adik-adik. Sorry. Dia kalau dia monoton naik, mohon maaf, keliru. Dia kalau monoton naik, A-nya lebih dari 1 ya, kita. Sorry, mohon maaf. Oke. Dia kalau monoton naik, saya ulangi, A-nya lebih dari 1 ya. Apa itu A? A-nya itu bilangan pokok. Ini ya, bilangan pokok. Kan kalau eksponen ada 2, bilangan pokok, bilangan pangkat. Bilangan pokoknya yang di bawah pangkat, bilangan pangkatnya di atas pokok
gitu ya. Nah, kalau dia monoton naik, A-nya lebih dari 1. Contoh, 2 pangkat X, ya. 3 pangkat X, 6 pangkat X, 5/2 pangkat X. 5/2 kok 5/2? Coba 5/2 itu lebih dari 1 enggak? 5/2. 5/2 itu berapa ya kira-kira? Ya, 2,5. Apakah bilangannya lebih dari 1? Iya. Bilangannya lebih dari 1, angkanya lebih dari 1. Berarti dia juga masuk di syarat ini. Dia nantinya kalau kita gambar akan monoton naik. Gambarnya akan seperti ini. Ya, ini namanya monoton naik ya adik-adik. Monoton naik gitu. Mulai dari sini dia akan naik gitu. Nah, monoton naik itu angkanya lebih dari 1, termasuk 5/2, 7/3 coba ya. 7/3 pasti dia lebih dari 1. Nah, kalau dia pecahan, angka di atas lebih besar daripada angka di bawah. Itu lebih dari 1 gitu ya. Oke ya. Misalkan 6/5 ya. Ini lebih dari 1. Kenapa? 6 bagi 5 pasti lebih dari 1 gitu. 10/8 pasti lebih dari 1. Angka di atas lebih besar daripada angka di bawah gitu ya, pecahannya. Yang pasti A-nya lebih dari 1, dia akan monoton naik. Nah, kalau dia monoton turun ya dimulai dari atas menuju ke bawah gitu ya. Syaratnya A-nya lebih dari 0, kecil dari 1. Biasanya dalam bentuk pecahan di antara 0 dengan 1. Misalkan 1/2, 1/3, 2/3, 5/7. Yang pasti angka di atas lebih kecil daripada angka di bawah. Itu syarat monoton turun gitu ya. Pecahan yang nilainya lebih dari 0 dan kecil dari 1. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, 8/3, ini monoton naik atau monoton turun? Naik. Kenapa? Karena ini pecahan yang nilai bilangan apa namanya di atas ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut gitu ya, sehingga dia syaratnya A-nya lebih dari 1 kalau ini pangkat X. Nah, kalau kita balik 3/8 pangkat X berarti dia jadi turun gitu adik-adik ya. Jadi diulang lagi agar lebih paham. Oke, lanjut. Syarat berikut slide-nya habis sebelah. Syarat berikut, dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi ketika ada monoton naik ataupun monoton turun, pasti dia berpotongan. Namanya berpotongan berarti saling ada titik potong gitu ya. Kalau kalian ketemu di suatu titik gitu ya, kalau ada suatu objek saling ketemu pasti ada titik temunya. Itu namanya titik perpotongan gitu ya. Ini dia akan berpotongan di sini. Baik dia monoton naik maupun monoton turun, dia akan bertemu di sini. Nah, titik apa pertemuannya? Pasti gitu ya. Sudah dikatakan pasti dia akan bertemu di titik 0,1 gitu ya. 0,1. Nanti kita buktikan di gambar sebentar. Dia memotong di 0,1. Selanjutnya, sumbu X-nya adalah asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak hingga. Ya, garis lurus yang didekati oleh kurva, semakin lama kurvanya akan mendekati 0 gitu ya, di jauh tak hingga. Oke adik-adik. Ini misalkan kurvanya monoton turun. Dia akan berpotongan di sini, pasti dia akan turun. Nah, adik-adik, asimtot itu yang mana? Asimtot itu garis yang akan didekati oleh kurva ini. Ini namanya kurva ya, adik-adik. Ini namanya kurva. Dia akan turun kalau dia monoton turun terus. Nah, dia tidak akan menuju ke sini, ya. Tidak akan menuju ke atau tidak akan berpotongan dengan garis ini. Tidak akan seperti ini, tidak. Yang ada dia hanya mendekati sampai mendekati 0 gitu ya.
mendekati 0. Tapi dia tidak akan pernah memotong garis itu. Nah, garis apa yang menjadi asimtot? Garis yang akan seolah-olah dia akan berpotongan dengan garis itu, ya. Itu namanya asimtot. Garis asimtot adalah garis yang akan seolah-olah dipotong atau memotong atau saling berpotongan dengan kurva. Nah, garis apa ini? Ini ya, garis ini berarti garis X atau sumbu X. Baik itu monoton naik maupun monoton turun, ya. Monoton naik ataupun monoton turun, dia akan mendekati 0 atau mendekati garis ini, tapi tidak akan memotong garis ini, ya. Tidak akan memotong garis ini. Garis ini namanya asimtot, yaitu sumbu X. Itu ya asimtot. Diulang lagi untuk dipahami. Kalau masih belum paham, nanti saya jelaskan lagi via WhatsApp dan sebagainya. Nah, namanya guru online gitu, seperti itu. Lanjut ya. Itu 4 tadi syarat. Jadi monoton naik, monoton turun sudah paham. Memotong sumbu Y dan sumbu X adalah asimtot. Kita lanjut. Nah, adik-adik, grafik fungsi eksponen ada 2, sudah dijelaskan tadi. Ya, grafik fungsi eksponen itu ada 2. Apa saja? Yang pasti yang A-nya besar 1 atau monoton naik, gitu ya. A besar 1 monoton naik, dan A-nya lebih dari 0 kecil dari 1 atau monoton turun. Jadi ada 2 grafik fungsi eksponen yang akan naik dan akan selalu turun, gitu. Kita mulai dari yang pertama. Dia grafik yang monoton naik, berarti basisnya besar dari 1, ya. Basisnya besar dari 1. Dia namanya monoton naik, berarti besar dari 1. 2 masuk tidak? Masuk, gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau dia monoton naik, bilangan basisnya, bilangan pokoknya adalah lebih dari 1. A-nya besar dari 1. Ya, contohnya 2, 3, 5/2, 5/3, 2/1 bisa ya, 2/1, 3/2, 4/3, seperti itu. Ya, 2 juga masuk. Nah, ada berapa langkah untuk menggambar? Sekarang kita akan menggambar grafik, ya. Akan menggambar grafik yang bentuknya adalah monoton naik, A-nya besar dari 1. Ya, contohnya ini. Yang pertama adalah buat daftar nilai-nilai X dan Y. Buat daftar nilai-nilai X dan Y. Bingung ya seperti apa? Oke, saya jelaskan sini. Tenang, adik-adik. Saya siap menjelaskan. Contohnya, ini yang monoton naik ya. Monoton naik, grafiknya adalah A-nya besar dari 1. Nah, contohnya adalah fx sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat X, di mana X-nya adalah bilangan, situ dikatakan bilangan real. X-nya elemen real. Ya, pasti real ya. Oke. Yang langkah pertama, kita akan buat daftar pasangan X dan Y. Ini kita buat tabel. Kita buat tabel seperti ini. Ini isinya X, ini isinya Y, atau bisa juga fx ya. Y atau fx sama saja ya. Mau tulis Y bisa, mau tulis fx-nya bisa. Ini titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena ada angka di sini. Kita mulai dari angka bilangan bulat ya. Yang negatif. Contoh negatif 3, negatif 2, negatif 1. X-nya yang kita isi ya. X-nya yang kita isi. 0, 1, 2, 3. Ambulansnya lewat, adik-adik. Oke. Kenapa saya ambil angka-angka ini? Bisa saja angka-angkanya adik-adik ambil X-nya 100, negatif 100 bisa. Tapi ya kalau negatif 100 kita mengolah datanya akan lebih sulit lagi ya. Sebentar adik-adik lihat caranya seperti apa. Kalau dia mulai dari angka yang paling besar, paling kecil, kan negatif 100 paling kecil. Ada lagi yang lebih kecil lagi. Kalau misalkan ambil lagi angka yang semakin banyak, kita akan ribet nantinya. Tapi kualitas gambarnya akan semakin nampak gitu ya.
Nah, kita ambil X-nya negatif 3 misalkan ya. Mulai dari negatif 3. Kenapa saya tulis titik-titik? Karena ada angka sebelum negatif 3 juga. Ya, ada angka sebelumnya. Nah, kita ambil contohnya dari negatif 3 ya. Oke. Kemudian Y-nya belum terisi. Kenapa Y-nya belum terisi? Ya, X-nya ini adalah, ingat, X adalah bilangan. X-nya itu apa? Bilangan asli atau daerah asli gitu. Daerah asal maksudnya ya. Daerah asal adalah X, maka kalau dia daerah asal ya kita ambil sembarang karena dikatakan di sini X-nya bilangan apa saja, elemen real ya. Kalau dia elemen real berarti X-nya adalah semua angka yang ada di muka bumi ini. Mau angka koma, mau angka imajiner, mau angka rasional, irasional, bisa ya. Nah, saya mulainya dari angka yang mudah saja ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini juga pun sudah banyak gitu ya adik-adik. Nah, X-nya yang kita isi, bukan Y ya. X yang kita isi karena X-nya sudah ada informasi, elemen real ya. X-nya sudah ada informasi. Nantinya kita akan mengisi nilai X-nya terserah karena bilangan real gitu ya. Yang Y-nya ini yang belum ada atau Fx-nya. Nah, kita mulai dari pasangan yang pertama. X-nya negatif 3. Ingat, kita punya contoh adalah Fx atau Y sama dengan 2 pangkat X. Ini soalnya ya. Ini jadi patokannya. Ini jadi patokannya, ini jadi informasinya. X adalah elemen real. Kita ambil yang pertama untuk pasangan X-nya adalah negatif 3 ya. X-nya negatif 3. Maka kita cari Fx-nya ya. Kita cari Fx-nya atau Y-nya. Y atau Fx-nya berapa gitu ya. 2 pangkat X. Nah, karena X-nya adalah negatif 3, X-nya negatif 3, maka ini kita ganti menjadi negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Gampang ya. X-nya negatif 3. Maka sesuai informasi soalnya adalah Y atau Fx sama dengan 2 pangkat X. X-nya kan kita misalkan negatif 3 gitu ya. Untuk yang pasangan yang pertama ini. X-nya negatif 3 berarti X-nya diganti menjadi negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang lihat lagi sifat-sifat eksponen agar kita mudah mengerjakan ini. Ini kan kita ubah jadi bilangan yang apa ya? Bilangan yang lebih bagus lagi agar kita bisa menggambarnya. Nah, kita lihat sifat eksponen yang ketiga ya. Sifat eksponen yang ketiga yang mengatakan A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Ini kita akan gunakan di sini. Ya. 2 pangkat negatif 3. Ini A-nya 2. N-nya negatif N-nya adalah negatif 3. Kita ganti jadi pangkat positif. Sehingga bentuknya menjadi 1/2 pangkat 3. Gitu ya. Nih, di A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Maka 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini berapa? 1/8. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Ya, 1/8. Nah, 1/8 kita carilah. 1/8 itu berapa kira-kira ya? 0,125 ya. Kalau kita 1 bagi 8 itu 0,125. Kita bagi biasa 1 bagi 8 gitu ya. Saya caranya gini, 1 bagi 8. Bisa pinjam 0, sini jadi 0 ya. Jadi 1 bagi 8 gitu ya. 1 bagi 8 saya ulangi. 1 bagi 8. Nah, karena ini 1 bagi 8 tidak bisa, kita pinjam 0 di sini jadi 0. Nah, di sini jadi koma gitu ya. Terus 8 kali berapa mendekati 10? 8 kali 1 pasti ya. 1 kali 8, 8. Sisa 2. 2-nya kita taruh 0 lagi. 8 kali berapa mendekati 20? Ya 2 ya. 8 kali 2, 16. Kemudian sisa 4. Kita tulis lagi 0. Ya, kemudian di sini jadi 8 kali 5, 40. Oke, 0,125. Pembagian biasa. Oke. Yang kedua, berarti pasangan X negatif 3 itu adalah 1/8 ya, 1/8. Jadi X-nya negatif 3,
Y-nya adalah 1/8. 1/8. Oke, kita cari negatif 2. Kita cari yang negatif 2. X-nya negatif 2. Berarti fx-nya adalah 2 pangkat X, ya. 2 pangkat negatif 2. Negatif 2. Atau kita ganti sesuai dengan yang ini, jadinya 1/2 pangkat 2 atau 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Berarti di sini kalau negatif 2, X-nya negatif 2, berarti Y-nya adalah atau fx-nya adalah 1/4. Jadi pasangannya negatif 3 adalah 1/8. Untuk soal yang ini, negatif 2 pasangannya adalah 1/4. Negatif 1, coba negatif 1. Pasangannya berapa? X-nya negatif 1. Jadi fx-nya adalah 2 pangkat X atau 2 pangkat negatif 1 atau 1/2 atau 0,5 gitu. Setelah itu kita isikan atau kita tuliskan X-nya negatif 1, berarti fx-nya 1/2 ya. Pasangan X sama dengan negatif 1, fx-nya adalah 1/2. X-nya negatif 1, fx-nya 1/2 ya, 1/2. fx-nya 1/2. Oke, paham ya? Kemudian X-nya yang berikut adalah cari pasangan X, cari nilai fx-nya, pasangan X-nya 0, fx-nya berapa gitu ya. X-nya 0, fx-nya berapa? X-nya 0, maka fx-nya adalah 2 pangkat X gitu. Atau 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 berapa? 1. Kenapa 1? Karena kita gunakan sifat eksponensial yang kemarin. Ya, setiap yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Itu sifat eksponensial yang pertama. Di A pangkat 0 hasilnya 1. Mau berapapun nilai A pasti hasilnya 1. Sini dia 1. Kecuali 0 ya. Jadi pasangannya adalah sini 1. Nah, sekarang X-nya 1 dan 2 dan 3. Ingat ya. Kita cari satu-satu. 1, 2, dan 3. X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3. Kita cari bersamaan. Nah, ini fx-nya 2 pangkat X masih, atau 2 pangkat 1, X-nya 1. 2 pangkat 1 itu sesuai sifat yang kedua, hasilnya adalah 2. Ya, sifat kedua. Lihat lagi sifat kedua eksponen. X sama dengan 2, maka fx sama dengan 2 pangkat X atau 2 pangkat X-nya ganti 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 gitu. Setelah itu fx sama dengan 2 pangkat X untuk X-nya 3. Hasilnya adalah 8. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Jadi 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 8. Ingat ya, kita letakkan di sini. 1 pasangannya 2, di sini 4, di sini 8. Oke, setelah itu kita apakan? Kita lihat selanjutnya. Setelah kita buat daftar nilai X dan Y, kita gambar ya, kita gambar. Oke. Sebentar, saya pause dulu. Nah, ini gambar tabelnya yang tadi yang kita isi tadi ya. 1/8 itu kan nilainya sama dengan 0,125 tadi ya. 1/4 nilainya sama dengan 0,25 gitu ya. Kemudian 1/25 ini. 1/2 itu nilainya sama dengan 0,5. Kita gambar grafik ya, kita gambar grafik. Grafik kan menggunakan koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius ada 2 sumbu ya, karena dimensi 2. 2 sumbu berarti nilai sini X, di sini Y. 2 sumbu ya. Koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. X-nya yang vertikal, horizontal ya, dan vertikal gitu. Kita akan letakkan ini angka-angka. X-nya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1. Berarti kalau dia koordinat kartesius, ada lagi yang belum tahu koordinat kartesius? Pahami lagi ya. Di sini kalau X-nya
di sini jadi positif, negatif, di sini jadi positif ya. Di sini negatif, sini positif. Jalannya seperti ini, negatif 3 berarti paling ujung, negatif 2, negatif 1. Jangan negatif 1 yang di sini ya. Di sini yang paling kecil angkanya, negatif 3. Negatif 3 dengan negatif 2 mana yang kecil? Negatif 3 ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ini isinya, sini 0. Sini 1, sini 2, sini 3. Oke. Setelah itu ini kita isi juga. 1/8 itu 0,125. Kira-kira di sini 1/8. Ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 8 misalkan ya. Ini 3, 4, 5, 6. Kita skip saja sampai 8. Kita buat rentang yang paling agak jauh ya. Di sini 1/8. Setelah itu 1/4 di atasnya. Karena 0,125 dan 0,2. 0,1 dengan 0,2 pasti lebih kecil 0,1 di bawah. Sini 0,25 atau 1/4. Di sini 1/2 atau setengah. Udah. Nah, kita akan menggambar ini. Lihat, pasangan negatif 3 adalah 1/8. Negatif 3 pasangannya 1/8. Kita tarik ini, kita buat garis putus-putus. Oke, sampai di sini. Ini juga kita tarik. Nah, di sini titik pertemuannya, ya. Jadi di sini negatif 3, di sini 1/8. Pertemuannya di sini. Jadi kita tarik ke atas negatif 3, 1/8 kita tarik ke kiri sehingga ketemunya di sini. Inilah titik negatif 3 dengan 1/8. Yang berikut adalah negatif 2 dengan 1/4. Negatif 2 dengan 1/4. Ketemunya di sini. Oke. Setelah itu negatif 1 dengan 1/2. Negatif 1 di atas, tarik. 1/2 tarik ke kiri di sini. Ini ya, ini kan 1/2 tarik. Ini negatif 1 tarik, ketemunya di sini. Kemudian 0 dengan 1. 0-nya kan ini. Tarik ke atas, satunya di sini tetap. Inilah 0,1. Setelah itu 1 dengan 2. X-nya 1, tarik Y-nya 2 gitu ya. Sini. 2 dengan 4, tarik 2. Di sini ada 4. Jadi kita taruh sinilah 4 misalkan. 2 dengan 4 di sini. Di 4, di sini 2 tarik ke atas, 4-nya tarik ke kanan. 3 dengan 8, misalkan sini. Ya. Nah, setelah itu kita tarik mulai dari sini. Oke. Dapat dia jadi kurva. Dia akan bentuk seperti ini adik-adik. Kan seperti ini. Dia akan menjadi monoton naik ya. Dia akan menjadi monoton naik. Nah. Dia monoton naik. Terbukti ya, monoton naik. Nah, daerah asalnya. Daerah asal. Domainnya. Domain itu namanya nama lain dari daerah asal. Daerah asal dia apa ya? Daerah asal itu X gitu. Daerah asal itu X. Kan tadi X-nya dikatakan di soal, daerah asalnya atau X-nya adalah elemen real. Berarti semua angka bisa. Semua angka bisa. Jadi di sini tulis semua bilangan real. Atau bisa dituliskan negatif tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Negatif, semua negatif dan semua positif ya. Negatif tak hingga itu artinya tak terhingga angkanya. Semua angka negatif, semua angka positif gitu. Atau bilangan real. Itu dia kalau domain, daerah asal. X-nya bisa apa saja ya, terbukti tadi. X-nya bisa apa saja ya, X-nya bisa apa saja. Kemudian Y-nya itu adalah daerah kawan ya, range, daerah hasil. Bukan daerah kawan, range atau daerah hasil, bukan daerah kawannya. Hasilnya berapa kita, fx-nya atau y-nya berapa ketika kita temukan. Fx-nya adalah, coba lihat,
Y-nya kalau tadi kan X-nya apa saja, bilangan apa saja di sini, berarti semua bilangan real. Mau negatif tak hingga sampai positif tak hingga itu tak masalah. Karena dia bilangan real. Kan sesuai informasi tadi, X-nya adalah elemen real. Nah, kalau dia Y, dia ada positif tidak? Tidak ada ya. Ada negatif tidak? Tidak ada. Yang ada adalah positif semua. 1/8, 1/4 itu bilangan positif. Tidak ada negatifnya. Berarti bisa dikatakan range itu adalah bilangan real positif. Atau bisa dituliskan 0 bisa ya. Sampai tak hingga. Tuh. 0 tak hingga. Oke. Nilai Y-nya 0 bisa. Nah, setelah itu asimtot. Asimtotnya adalah apa? Asimtotnya ya sini akan mendekati X gitu ya. Akan mendekati X, berarti asimtotnya adalah sumbu X. Sesuai informasi tadi penjelasan saya bahwa asimtot dari bilangan atau fungsi eksponen adalah di sumbu X. Oke, mudah ya. Untuk yang monoton turun itu coba aja 1/2X gitu ya. 1/2X. Pasti juga hasilnya sama. Ya, akan gambarnya seperti ini. Gambarnya pasti akan seperti ini. Nah, adik-adik bisa gambarkan fx sama dengan 1/2x. Dia akan monoton turun. Ini contoh dari bilangan yang monoton turun ya. Monoton turun gitu. Monoton turun apabila ini, apabila A-nya lebih dari 0, kecil dari 1. Contohnya adalah tadi 1/2 monoton turun ya. 3/4, 5/6, 5/10 sama dengan 1/2 ya. 5/7 ya. Yang pasti dia bentuk pecahan di mana pecahannya pembilangnya ini pembilang, ini penyebut ya. Ini lebih besar, lebih kecil daripada penyebut. Jadi angka pembilang lebih kecil daripada penyebut itu adalah monoton turun. Untuk gambarnya prosesnya sama dengan ini ya. Prosesnya sama dengan ini. Langkah-langkahnya sama. Tinggal adik-adik melihat sifat yang mana yang adik-adik bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah monoton turun. Fx-nya 1/2 pangkat X. Ini contoh monoton turun. Ya. Yang pasti kalau dia monoton turun, bilangan basisnya besar 0 dan kecil 1. Oke. Domainnya juga sama, range-nya juga sama, asimtotnya juga sama, ya. Ini. Jadi ini sama. Ini sama. Ini sama. Untuk monoton naik dan monoton turun semua jenis soal. Domainnya adalah semua bilangan real, range-nya adalah hanya real yang positif, dan asimtotnya adalah sumbu X. Oke? Nah, sekarang adik-adik bisa latihannya nanti saya bagikan LKPD. Informasinya berikutnya saya bagikan di WA, WhatsApp grup maupun di Classroom. Oke, standby terus. Selamat mengerjakan LKPD. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan ataupun ditanyakan melalui apa saja, mau WhatsApp, mau Classroom, ataupun mau komentar di YouTube ini ya. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49 menit.